Resiko krisis energi global kian meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. International Energy Agency atau IEA memperingatkan bahwa dampak yang ditimbulkan berpotensi lebih besar dibandingkan gabungan krisis minyak pada 1970-an. Ya, pemirsa, resiko krisis energi global kian meningkat seiring masih berlanjutnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. International Energy Agency atau IEA bahkan memperingatkan dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut berpotensi lebih besar dibandingkan gabungan krisis minyak yang terjadi pada periode 1970-an silam. Resiko krisis energi global kian meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. International Energy Agency atau IEA memperingatkan bahwa dampak yang ditimbulkan berpotensi lebih besar dibandingkan gabungan krisis minyak pada 1970-an. Peringatan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol pada awal pekan di tengah eskalasi serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik yang telah memasuki pekan keempat itu meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global. Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur kelistrikan Iran jika akses di Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali. Birol menilai kondisi saat ini sebagai krisis energi yang sangat serius dengan implikasi besar terhadap perekonomian dunia. Menurutnya situasi ini bahkan melampaui dampak dua krisis minyak besar pada 1973 dan 1979 ketika pasokan global sempat berkurang hingga sekitar 10 juta barel per hari serta gejolak pasar gas pasca invasi Rusia ke Ukraina. Ia menambahkan gangguan tidak hanya terjadi pada sektor minyak dan gas tetapi juga merambat ke rantai pasok komoditas penting lainnya seperti petrokimia, pupuk, belerang hingga helium. Kondisi ini dinilai dapat memperdalam tekanan terhadap ekonomi global. Sementara itu Asia disebut sebagai kawasan yang paling rentan terhadap krisis ini, mengingat tingginya ketergantungan terhadap jalur distribusi energi melalui Selat Hormuz yang kini mengalami hambatan signifikan. Sebagai respon, IEA tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara produsen seperti Kanada dan Meksiko guna meningkatkan produksi minyak dan menjaga stabilitas pasokan global. Di sisi lain, gangguan juga terjadi pada ekspor gas alam cair dari Qatar akibat serangan yang menargetkan infrastruktur energi. Adapun IEA sebelumnya telah melakukan pelepasan cadangan minyak strategis sebesar 400 juta barel untuk meredakan tekanan pasar. Namun langkah tersebut dinilai hanya bersifat sementara, bukan merupakan solusi jangka panjang. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, harga minyak melesat pada perdagangan Selasa didorong oleh gangguan pasokan terbesar dalam sejarah modern, serta meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Iran membantah adanya pembicaraan dengan Amerika untuk mengakhiri perang di kawasan Teluk. Minyak mentah berjangka Brent pemirsa ditutup melambung 4,55% menjadi $104,49 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melompat 4,79% ke level $92,35 per barrel. Lonjakan harga ini terjadi di tengah terganggunya pasokan energi global akibat konflik yang hampir sepenuhnya menghentikan pengiriman sekitar 1/5 minyak dan gas alam cair dunia melalui Selat Hormuz. Dan pemirsa, kondisi ini disebut oleh International Energy Agency sebagai gangguan pasokan minyak terbesar yang pernah terjadi. Meski Iran sempat menyampaikan kepada anggota International Maritime Organization bahwa kapal non-hostile masih dapat melintas dengan koordinasi tertentu. Kondisi ini dinilai ataupun di lapangan dinilai belum berubah, di mana ketegangan semakin meningkat setelah Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke Israel pada hari yang sama. Di sisi lain, pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut adanya peluang kesepakatan damai dalam waktu dekat justru dibantah oleh Iran, menimbulkan sinyal yang saling bertentangan bagi pasar. Adapun dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap tertutup hingga akhir April, harga minyak Brent berpotensi naik hingga menembus $150 per barrel, melampaui rekor tertinggi sepanjang masa di level $147 pada tahun 2008 silam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Kita ke informasi emiten terkait dengan PT Sarana Menara Nusantara Tbk mencetak laba bersih sebesar Rp3,67 triliun sepanjang tahun 2025, naik dibandingkan raihan laba bersih di tahun 2024. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp13,23 triliun pada tahun 2025, di mana pendapatan tersebut naik 4,65% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp12,73 triliun.
Emiten Menara Group Jarum tersebut membukukan pendapatan sewa dari pihak ketiga sebesar 11,67 triliun rupiah dan pendapatan jasa dan lainnya sebesar 1,48 triliun rupiah. Berdasarkan pelanggannya, pemirsa, Perseroan membukukan pendapatan dari PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk sebesar 5,55 triliun rupiah. Pemirsa, PT Indosat Tbk sebesar 4,55 triliun rupiah dan juga PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel sebesar 1,51 triliun rupiah. Sampai dengan akhir 2025, Perseroan membukukan beban pokok pendapatan sebesar 4,18 triliun rupiah, naik 4,81% dibandingkan tahun 2024. Alhasil laba bruto tercatat meningkat 4,58% menjadi 9,13 triliun rupiah. Perseroan pun membukukan laba bersih sebesar 3,67 triliun rupiah sepanjang 2025, naik 10,28% secara tahunan. Pemirsa, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk membukukan peningkatan laba bersih di sepanjang tahun 2025 sebesar 0,31% secara year on year, mencapai 7,53 triliun rupiah. Pertumbuhan laba bersih terjadi di tengah koreksi tipis pada pos pendapatan sebesar 0,77% secara tahunan. Emiten kertas grup Sinarmas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk mencetak peningkatan laba bersih sebesar 453,34 juta dolar Amerika atau setara 7,57 triliun sepanjang tahun 2025. Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 3,17 miliar US dollar atau setara dengan 53,02 triliun pada 2025. Pendapatan ini turun tipis 0,77% dibandingkan periode tahun 2024. Perseroan mencatatkan penjualan neto ke pihak berelasi PT Cakrawala Mega Indah sebesar 1,35 miliar US dollar dan penjualan ke pihak ketiga sebesar 46,89 juta US dollar. Lalu penjualan ekspor ke pihak berelasi ke cabang-cabang APP sebesar 47,79 juta dolar Amerika dan ekspor ke pihak ketiga sebesar 1,69 miliar dolar Amerika. Berdasarkan jenis produknya, penjualan tersebut adalah penjualan pulp sebesar 1,07 miliar US dollar atau 33,88% terhadap total penjualan neto. Penjualan kertas budaya sebesar 1,06 miliar US dollar atau 36,45% terhadap penjualan neto dan penjualan kertas industri tisu dan lain-lain sebesar 1,03 miliar US dollar atau 32,49% terhadap penjualan neto. Perseroan mencatatkan penurunan beban pokok penjualan 1,27% menjadi 2,14 miliar US dollar dari sebelumnya sebesar 2,17 miliar US dollar di periode yang sama. Perseroan membukukan peningkatan laba bruto menjadi sebesar 1,02 miliar US dollar, naik 0,31% dibandingkan periode tahun 2024 sebesar 1,01 miliar US dollar. Alhasil, Perseroan mencetak laba bersih sebesar 453,34 juta US dollar atau setara 7,57 triliun rupiah. Laba bersih naik 0,31% dibandingkan raihan di tahun 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten unggas asal Yogyakarta PT Janu Putra Sejahtera Tbk atau emiten berkode saham AYAM atau AYAM optimistis kinerja tahun 2026 akan tumbuh. Hal tersebut didorong permintaan program makan bergizi gratis atau MBG. PT Janu Putra Sejahtera Tbk saat ini memasok sekitar 50 dapur program makan bergizi gratis di wilayah Solo dan Yogyakarta. Perusahaan memanfaatkan fasilitas rumah potong ayam untuk memenuhi kebutuhan pasokan unggas, meski kontribusi produk telur masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, Perseroan tengah meningkatkan kapasitas produksi telur melalui penambahan layer baru yang dimulai sejak 2025 dan ditargetkan optimal pada 2026. Langkah ini didukung posisi operasional di Yogyakarta yang berada di pusat permintaan program MBG sehingga memperluas distribusi ayam dan telur. Dengan dukungan program pemerintah dan stabilitas harga, ayam memproyeksikan laba bersih 2026 tumbuh 6 hingga 8%. Pertumbuhan ini akan didorong segmen parent, stock atau DOC, serta pengembangan bisnis rumah potong ayam dan segmen layer yang dinilai memiliki potensi profit stabil dalam jangka panjang. Berbagai sumber, IDEX Channel.